Kalian tahu nggak kenapa Lilia bilang, Aku bukanlah anak cengeng. ternyata itu bukan sekadar kalimat manja dari seorang anak kecil. Itu adalah cara Lilia menutupi luka yang sudah terlalu sering dianggap sepele. Lilia tumbuh di laboratorium bawah tanah Magic Academy, tempat yang lebih mirip rumah berhantu daripada sekolah. Sebagai keturunan Dark Magician, ia mewarisi kekuatan besar, tapi juga kesendirian yang dalam. Ia ingin seperti yang lain, punya teman, diakui, diterima. Ia mencoba membantu, namun setiap bantuannya justru berakhir dengan ketakutan. Orang-orang tidak melihat niatnya, mereka hanya melihat sihir gelapnya. Sejak saat itu, Lilia berhenti menjelaskan dirinya. Ia mulai menerima satu hal, bahwa di mata orang lain, ia akan selalu jadi masalah. Tapi Lilia tidak berhenti. Ia terus mendalami Black Magic, mencoba membuka celah ruang dan waktu. Hingga akhirnya, dari retakan itu muncul makhluk void bernama Snores. Makhluk yang justru setia dan tidak pernah takut padanya. Untuk pertama kalinya, Lilia merasa punya teman. Dan ketika kekacauan mulai menyebar dari eksperimennya, Lilia hanya tersenyum kecil dan berkata, Aku bukanlah anak cengeng. karena bagi Lilia, menahan air mata bukan berarti ia kuat, melainkan karena ia sudah terlalu sering terluka, hingga menangis pun tidak lagi mengubah apa-apa. Lo tahu nggak sih, kenapa Vexana bilang, Aku seharusnya menikah dengannya, dengan gaun ini. ternyata gaun yang selama ini dia pakai adalah gaun yang ingin dikenakan di acara pernikahannya nanti. Namun, semua itu sirna. Di tengah perang yang melanda Land of Dawn, Vexana berdiri di garis depan. Bukan sebagai ratu, tapi sebagai wanita yang ingin melindungi satu orang, yaitu kekasihnya. Ia bertarung berdampingan dengannya. Pedang dan sihir berpadu, saling menjaga di tengah hujan darah dan api. Namun, takdir berkata lain. Dalam satu pertempuran besar, musuh datang tanpa ampun. Kekasih Vexana terluka parah saat melindunginya dari serangan mematikan. Ia jatuh, tepat di pelukan Vexana. Dan di detik itu, dunia Vexana berhenti. Vexana menolak kenyataan. Ia tidak menangis, ia tidak berteriak, ia hanya diam, dengan mata kosong dan hati yang hancur. Baginya, kematian bukan akhir dari segalanya jika ia bisa melawannya. Dalam keputusasaan, Vexana menggunakan kekuatan kegelapan. Ia menggunakan nekromansi, ilmu terlarang untuk membangkitkan yang telah mati. Di bawah langit gelap, dengan tubuh kekasihnya terbujur dingin, Vexana memulai ritual. Kekuatan itu berhasil. Tubuh kekasihnya bangkit kembali. Namun bukan sebagai manusia. Matanya kosong, jiwanya hilang. Yang tersisa hanyalah tubuh yang bergerak tanpa cinta. Vexana akhirnya menyadari, yang ia bangkitkan bukan orang yang ia cintai. Ia tidak mengembalikan kekasihnya. Ia hanya menciptakan bayangan dari masa lalu. Namun, sudah terlambat untuk kembali. Sejak hari itu, Vexana berjalan sendirian ditemani oleh sosok yang dulu ia cintai, kini hanya mayat hidup. Cinta yang dulu hangat, kini berubah menjadi kutukan abadi. Pesan dari kisah ini adalah, kadang kita terlalu takut kehilangan sampai lupa bahwa tidak semua hal harus dipertahankan. Karena ada cinta yang jika dipaksakan kembali justru berubah menjadi kegelapan. Kalian tahu nggak kenapa Dairos bilang, Rumahku masih di sana, tapi keluargaku hancur berantakan. Sungguh ironis. ternyata itu bukan sekedar kata-kata, tapi jeritan dari seseorang yang kehilangan segalanya, bahkan sebelum ia sempat merasakannya. Dairoth adalah putra mahkota dari Monian Empire. Sejak lahir, ia dipuja, diharapkan menjadi masa depan kerajaan. Tapi semua itu hilang dalam satu malam. Ia diculik oleh Elis, dibawa ke dalam kegelapan, dan tidak pernah kembali sebagai anak yang sama. Di sana, ia tidak dipanggil pangeran. Ia tidak dibesarkan dengan kasih sayang. Ia dibentuk, dilatih tanpa henti oleh Tamus. Diajari bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah menjadi yang terkuat. Hari demi hari, ingatan tentang rumahnya mulai memudar. Bukan karena ia lupa,
Tapi karena dunia barunya tidak memberinya pilihan untuk mengingat. Hingga suatu saat, yang tersisa hanya satu hal. Rasa kosong yang berubah menjadi kebencian. Rumahnya masih ada. Kerajaannya masih berdiri. Tapi keluarganya sudah tidak lagi sama. Dan dari situlah Daeroth memilih jalannya sendiri. Bukan untuk kembali, tapi untuk menjadi yang terkuat. Karena terkadang, yang paling menyakitkan bukan kehilangan tempat untuk pulang, melainkan menyadari bahwa kita sudah tidak punya alasan untuk kembali.